Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi kuliah tentang case, di mana studi case ini tentang crustacean product development. Jadi materi ini saya ambil dari satu jurnal, di mana satu jurnal itu membahas tentang bagaimana dari crustacean diekstrak menjadi beberapa produk, baik dari sebagai bahan utama ataupun byproduct. Oke, untuk case yang saya ambil dari Journal of Advanced Research, di mana sebagai author dari Zhang et al. eh, di jurnal ini membahas tentang maximizing crustacean dari ada yang pertama shrimp, crab, and lobster byproduct. Jadi fokus ke byproduct value untuk optimisasi dari praktis. Contoh, ini merupakan review tentang beberapa active ingredients, jadi bahan aktif, bagaimana cara mengekstraksi, terus dalam biaya prosesnya seperti apa, dan yang terakhir tentang aplikasi. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi beberapa byproduct. Jadi kalau produk seperti udang, lobster, sama crab, kita tahu kalau produk yang sudah biasa mungkin kita ambil dagingnya itu diproses menjadi bahan makanan, contoh bisa jadi sushi atau menjadi tom yum dan lain-lain. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana tentang byproductnya atau waste yang muncul dari ketiga jenis produk ini. Yang pertama, produk yang pertama yaitu yang pernah mungkin Anda sudah sangat familiar, yakni kitin dan derivatnya. Contoh nanti ada kitin, ada kitosan, dan keto oligosakarida. Mungkin yang agak asing tentang keto oligosakarida ini. Berikutnya nanti mineral, material and related material yang bisa diambil, jadi kumpulan-kumpulan mineral yang bisa diekstrak. Contohnya ada kalsium, ada fosforus. Nah, di sini mineralnya ini sangat besar sekali, dari 20 sampai 50%. Nah, berikutnya, selain dari kitin dan kitosan dan mineral, ada lagi produk protein dan related molekul. Contoh nanti ada protein, ada enzim-enzim yang bisa diekstrak, ada peptide, ada amino acid. Dan yang terakhir yakni lipid and pigment, di mana lipid and pigment ini terdiri dari karotenoid, jadi pigmen karotenoid, astaxanthin. Nah, ini nanti yang kita akan bahas lebih spesial. Berikutnya ada omega fatty acid, ada polyunsaturated fatty acid, dan yang terakhir lipid soluble vitamin. Jadi tidak hanya lemak-lemak, tapi dia vitamin-vitamin kita dapat ekstrak dari sel waste ini. Nah, berikutnya, dalam proses ekstraksi dari byproduct ini, ada yang pertama proses namanya demineralisasi. Demineralisasi ini produk utamanya yakni kalsium karbonat CaCO3, di mana kalsium karbonat ini bisa digunakan dalam industri farmaseutical. Jadi kalau Anda pernah lihat tablet yang ketika dimasukkan air bisa larut air, nah, ini salah satunya produk ini. Berikutnya bisa digunakan dari agriculture, digunakan sebagai bahan untuk mengisi karbonat pada tanaman, bisa jadi construction, jadi bisa digunakan untuk, jadi ada beberapa penelitian yang kita menghasilkan paving dari cangkang-cangkang dari kerang ini, kerang ataupun dari golongan-golongan lobster atau krustase ini, dan yang terakhir jadi bisa digunakan dalam paper industry, biasanya digunakan sebagai pemutih. Proses yang kedua yakni deproteinasi. Deproteinasi, maka nanti hasil yang akan diperoleh yakni protein, maka protein itu akan lepas dari produk, di mana protein ini bisa digunakan untuk fertilisasi sebagai pupuk, bisa menjadikan feed aditif. Feed aditif ini pakan tambahan pada hewan. Eh, jadi bisa digunakan untuk meningkatkan nutrisi, ataupun digunakan sebagai animal feed itu sendiri. Jadi sebagai pakan utama. Jadi sebagai pemenuhan protein dari produk-produk pakan pada hewan. Contoh pada anjing, pada golongan-golongan dari eh, ayam dan lain-lain. Ini untuk contoh digunakan untuk anak ayam, sehingga anak ayam itu akan lebih eh, cepat besar dibandingkan dengan pakan yang kurang terdapat protein. Yang ketiga yakni depigmentasi, di mana depigmentasi ini akan menarik pigmen-pigmen. Contoh pigmen ini ada lipid dan pigmennya. Nanti karena berhubungan, di mana produk lipid dan pigmen ini digunakan untuk pangan, jadi untuk manusia, jadi food, atau menjadi feed. Feed ini digunakan untuk pakan hewan,
atau bisa digunakan dalam kosmetik. Contohnya nanti kita akan bahas kosmetik seperti apa, dan yang terakhir bisa sebagai obat-obatan atau di industri farmaseutical. Dari setelah proses yang ketiga ini, maka nanti ada proses yang mungkin Anda sudah familiar ya, ini menghasilkan kitin dan kitosan, di mana prosesnya ada deacetylation. Nanti deacetylation ini menghasilkan kitosan, nanti diproses lagi depolimerisasi menghasilkan keto-oligosakarida. Jadi dia akan lebih kecil lagi. Nah, dari ketiga produk ini bisa digunakan di bidang agriculture, digunakan sebagai food supplement, jadi bisa jadi di bagian pangan, dan lagi sebagai waste management, biasanya digunakan untuk menyerap logam berat karena dia akan mengikat logam berat pada struktur-strukturnya dari kitin ketosan, atau sebagai kosmetik, tekstil dan paper industry, pharmaceutical tentunya kita bisa konsumsi, dan ataupun bisa menjadi biomedis atau sebagai obat. Nah, ini berbagai produk ini kita bisa bayangkan dari waste saja bisa digunakan, dari produk udang itu bisa digunakan bermacam-macam. Kita masuk ke berikutnya. Ini salah satu contoh kitin ketosan oligosakarida. Jadi kalau dalam struktur bentuknya akan seperti ini. Di mana kalau kitin ini dia ada dua struktur seperti ini ya. Ketika dipotong di bagian yang kanan ini dipotong dengan proses deacetylation, maka dia akan terpotong sehingga menjadi kitosan. Nah, kitosan ini dia ada Gus OH dan CH3 saja, di mana Gus OH dan CH3 dan lain-lainnya sudah dipotong sehingga menjadikan kitosan. Dari kitosan ini nanti ada proses lagi namanya depolimerisasi. Nah, depolimerisasi akan dipotong lebih kecil. Anda bisa lihat di sini. Di sini NH2-nya, jadi dia akan dipotong lagi sehingga menjadi sito-oligosakarida. Jadi oligosakarida ini rangkaian yang lebih pendek dibandingkan dengan polisakarida. Jadi kalau poli dia akan banyak, oligo dia akan lebih sedikit. Nah, di mana dari situ oligosakarida ini akan lebih banyak fungsinya. Nanti berikutnya strukturnya, kalau tadi kitin dia dua panah seperti ini, kalau alfa kitin kanan kiri, kalau sedangkan gamma kitin dia searah strukturnya, kalau beta kitin dia dua searah, setelah itu tidak searah. Saat berlawanan, berlawanan lagi, dua searah, seperti itu. Jadi patternnya hampir mirip dengan alpha kitin tapi sedikit berbeda. Itu untuk beta kitin. Nah, berikutnya kita masuk dalam bagaimana proses fisika dan biologi dari proses-proses kita menghasilkan produk-produk dari krustase. Jadi di sini kalau Anda bisa lihat di sini yang warna di highlight warna sedikit hijau, itu ada biological method. Jadi biological method ini akan menghasilkan produk-produk. Sedangkan yang berikutnya ada chemical method yang berwarna merah sehingga dia akan menghasilkan produk. Contoh di sini Anda bisa lihat di sini eh, yang pertama, crustacean waste ini dicuci ataupun di-crush atau menjadi powder, di mana proses ini nanti menerus pada demineralisasi ya. Di sini demineralisasi ada eh, dua untuk ke tahap ini ada dua proses, yakni biological ataupun chemical. Di mana kalau biological kita menggunakan lactic acid bakteria, jadi menggunakan fermentasi. Keuntungannya ini environmental friendly, hasilnya high quality of chitin, homogen juga, jadi tidak tercampur macam-macam. Yang ketiga keuntungannya mineral use for pharmaceutical, jadi bisa digunakan dalam farmasi, tapi kelemahannya apa? Menggunakan bakteria ini ada incomplete demineralisasi. Jadi demineralisasinya masih tidak komplit, tidak benar-benar mineralnya masih masih tersisa di dalamnya. Nah, sedangkan kalau menggunakan chemical, menggunakan HCl, HNO3, ataupun male acid, menggunakan formic acid, citric acid, dan lain-lain, mereka mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing. Keuntungannya kalau mungkin harsh acid, jadi kalau mungkin asid yang sangat-sangat tinggi, dia complete removal of mineral, jadi mineralnya akan hilang. Sedangkan efeknya negatifnya di environmental pollution, kitin depolymerisasi dan deacetylisasi, dia langsung jadi lebih banyak yang rusak. Poor properties ataupun removal mineral, jadi dia sangat jelek. Nah, sedangkan jika menggunakan mild acid, dia reduce purification cost, keuntungannya jadi costnya akan lebih murah. Eh, yang dibutuhkan dalam suhu, jadi suhunya tidak begitu tinggi karena eh, cukup rendah saja sudah bisa dapat. Eh, jadi dia juga dapat
istilahnya preserve the protein, jadi dia melindungi protein-protein yang natural dari kitin. Tapi kelemahannya ini, ya ini high residual ash content. Jadi karena ash contentnya itu ditarik banyak, jadi sehingga apalagi dari citric acid dan lain-lain, dia akan membuat golongan dari mineral akan residunya akan lebih banyak. Nah, di sini masuk ke proses demineralisasi di mana kalsium karbonat dan kalsium fosfat merupakan produknya hasilnya. Nah, di sini untuk menuju menghasilkan protein, istilahnya ada uh, deproteinisasi, ada dua, yakni sama menggunakan produk bakteria protease. Jadi dia menggunakan enzim protease, di mana keuntungannya yakni environmental friendly, proteinal supplement for human, jadi bisa digunakan untuk human dan animal. Tapi sama juga kekurangannya ini biasanya incomplete deproteinisasi, karena dia biasanya proteinnya spesifik untuk menghilangkan protein. Nah, sedangkan jika menggunakan alkali treatment, ini menggunakan chemical, maka dia sebenarnya tidak banyak keuntungan, tapi ini yang banyak dilaksanakan di masyarakat ataupun di beberapa industri. Ini alkali ini kelemahannya environmental pollution, jadi polusi di lapangan, energinya sangat butuh banyak karena dia butuh pemanasan, kitosannya juga kualitasnya rendah, dan kitin depolymerization and deacetylisation jadi akan terjadi pada proses ini. Nah, berikutnya lagi ada ini protein yang dihasilkan pada tahap kedua. Tahap ketiga yakni kita um, mempurifikasi pigmen ataupun lemak-lemak, di mana menggunakan aseton ataupun organic solvent mixture yang digabung. Nah, di sini akan menghasilkan pigmen. Untuk pigmen ini dilanjutkan dari dekolorisasi atau bleaching, jadi sehingga pigmen-pigmen yang berwarna. Kalau kita ingat uh, golongan-golongan dari crab, dari udang, dari lobster, dia kan berwarna ya. Kadang kalau kita masak dia akan berwarna jadi orange kuat. Nah, itu yang kita akan bahas. Jadi warna tersebut merupakan astaxanthin. Nah, di mana astaxanthin itu merupakan antioksidan yang sangat-sangat tinggi eh, aktivitasnya dibandingkan dengan vitamin C, dibandingkan dengan karotenoid lainnya, dan lain-lain. Oke, proses ini setelah dikolorisasi menghasilkan karotenoid ini, dia akan menghasilkan kitin. Nah, dan dari kitin inilah maka ini produk yang banyak Anda kenal, kitin. Nah, kitin ini nanti akan dilanjutkan lagi menjadi kitosan melalui proses ada alkali treatment NaOH, di mana proses ini low cost. Jadi menggunakan NaOH ini keuntungannya harganya atau ongkos produksinya lebih rendah, prosesnya juga cepat. Nah, tapi kelemahannya lagi ada low productivity, ada environmental polusi, dan high energy. Jadi karena dia membutuhkan panas. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita menggunakan fungi ataupun bakteria? Jadi kita bisa menggunakan fungi atau bakteria fermentasi. Nah, keunggulannya environmental friendly, tapi enzim, karena dia menggunakan enzim, dia kadang menghasilkan enzim, maka high enzim cost, biayanya sangat tinggi, more difficult and time consuming for fungi fermentasi, karena dia butuh waktu. Jadi kalau Anda lihat fermentasi kan dia ada waktu 30 hari, 40 hari, dan lain-lain. Nah, dari produk ini akan menghasilkan kitosan. Dari kitosan ini bisa dimanfaatkan karena sudah lebih sederhana dari kitin. Selanjutnya kitosan akan lanjut masuk ke proses sehingga menghasilkan keto oligosakarida. Ada dua dua cara. Yang pertama biologikal. Kalau biologikal di sini ada namanya enzim kitonase. Jadi kalau kitosan tambah ase merupakan enzim. Jadi spesifik enzim ini dia environmental friendly, tapi sama kekurangannya lack availability of large quantity karena sangat mahal sekali sehingga high cost. Jadi kalau Anda masih ingat beberapa kuliah tentang enzim, enzim itu cepat tapi membutuhkan yang sangat banyak dan harga yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau bagaimana jika menggunakan non-spesifik enzim? Nah, di sini ada contoh lagi, ada selulose, lipase, lizozimase, dan pepsin. Di situ ada lebih murah, efektif, dan komersial available. Jadi ada enzim khusus, di sini ada yang spesifik. Nah, yang terakhir, yakni chemical method, kita bisa menggunakan HCl, HNO3, ataupun lactic acid, formic, H2O2, hydrogen peroxide. Di sini free radikal. Nah,
Menggunakan harsh acid HCl dia tidak bagus karena environmental pollution, low yield and low molecular weight. Jadi molecular weight-nya sangat kecil sekali karena dia banyak yang dipotong. Uh, Sedangkan